Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wasifatul ulia wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Birds of the same feather flocks together. Orang-orang berkarakteristik sama, berbulu sama, berperangai sama, itu akan ngumpul. Sopo iku? Iku sopo? Dialah yang sekarang berkumpul bersama, yaitu Tengku Qori dengan Bahar Smith. Nah, seru nih. Jadi bergabungnya dua orang mulut bocor ini, perilaku kasar ini, perilaku preman ini, tidak berakhlak, tidak beradab atau berkeadaban Indonesia ini, inilah yang menjadi duet maut Ba'alwi. Masya Allah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjodohkan mereka. Sudah dibahas di video sebelumnya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau di sini berarti laki-laki yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Tengku Qori adalah untuk Bahar Smith. Cocok. Jadi bagaimana kita melihatnya atau mensikapinya? Alhamdulillah. Ternyata sekarang sampah itu sudah dikumpulkan bersama dengan sampah-sampah lainnya. Itu bodoh namanya, Mat. Harus siap diuji kebenaran tesis lo dengan siapapun orang gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo. Karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan. Tapi ingat Imat, itu bodoh namanya Imat. Lo harus buat antitesis lo, baru gua akan mengeluarkan. Tapi kalau itu lo nggak punya, jangan nyaratin orang, berak aja pinggir kali. Ya Imat, iya. Ayo buktikan kemampuan tesis lo. Lawan sama gua. Itu sih Imat. Mukimat sama Imat. Sampai batuk bilang Mukimat. Mat, antitesis udah selesai, tinggal uji ya, penelitian. Kalau tesis gua mah diuji penelitiannya, emang lo tesis abal-abal 20 halaman jadi tesis cerpen cerita rakyat. Entar tunggu aja ya. Ya. Rungkat lo pada nih, lo liatin aja nih ya. Yang selama ini mengotori tanah air Indonesia dengan kesombongannya, mengotori tanah air Indonesia dengan keangkuhannya, mengotori tanah air Indonesia dengan doktrin-doktrinnya, mengotori tanah air Indonesia dengan klaim-klaimnya yang ngawur, yang tidak berdasar fakta. Inilah sampah yang harus dibersihkan. Kalau bisa dibersihkan ya dibersihkan, kalau tidak bisa dibersihkan ya dibuang atau didaur ulang. Tetapi kita lebih memilih untuk membersihkannya, yaitu dengan memberikan pengarahan-pengarahan, pencerdasan-pencerdasan, dialog-dialog keilmuan yang menyentuh hati mereka sehingga mereka tersadar untuk tidak lagi menjadi sombong semena-mena di tanah yang dia tumpangi. Dia kan orang numpang, masa orang numpang sombong? Ini yang harus kita sadarkan. Bagaimana kalau tidak bisa dibersihkan? Ya didaur ulang. Didaur ulang itu artinya apa? Mereka dikembalikan lagi menjadi manusia sama dengan kita. Dicuci lagi bahwa ente bukan cucu Nabi. Gak ada harapan lagi menjadi orang beda, orang tidak biasa di kalangan kita. Ente manusia biasa. Ente manusia warga negara Indonesia biasa. Tidak perlu menjual-jual lagi karomah-karomah, menjual-jual lagi syafaat-syafaat. Tidak perlu, biasa saja. Ente yang tidak berilmu tidak boleh lagi ceramah-ceramah, tidak boleh lagi dapat panggung. Yang dapat panggung itu yang berilmu. Itu namanya didaur ulang. Jadi mereka kembali menjadi manusia Indonesia warga biasa walaupun keturunan.
Bagaimana kalau tidak bisa juga? Ya terpaksa harus dibuang. Ya entah dibuang kemana. Ada yang mengusulkan dideportasi. Ya kalau keimigrasiannya tidak lengkap atau status WNI-nya tidak lengkap, ya itu segera dideportasi. Karena di sini pun cuman cari makan, cari tenar, mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk mengeruk dari warga muslimin Indonesia dengan dia sendiri belum resmi sebagai WNI. Ya, itu baru bisa dideportasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada duo serigala yaitu Tengku Kori dan Bahar Smith. Bagi sebagian orang ini keuntungan, mungkin bagi Ba'alwi ini keuntungan. Tetapi sebenarnya menurut pandangan kita ini kerugian. Karena apa? Karena dari awal pun Bahar Smith ini sudah diwanti-wanti oleh Ba'alwi, jangan banyak omong, jangan bertindak lagi gegabah sehingga merugikan klan Ba'alwi. Semua sudah maklum bahwa keributan masalah nasab ini, polemik nasab ini, salah satunya dipicu oleh kata-kata dan perilaku Bahar Smith yang menyinggung pribumi Indonesia, yang menyinggung Terah Wali Songo, yang menyinggung orang-orang NU yang tidak suka dengan feodalisme ala Yamani ini, tidak suka dengan hegemoni Habaib Ba'alwi ini. Maka akibat ketersinggungan itu, salah satunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menelitilah nasab para Habaib Ba'alwi ini dan ditemukan ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Jadi gejala awalnya memang dari Bahar Smith. Masa keturunan Nabi kayak begini? Pas diteliti, ya emang benar bukan keturunan Nabi. Maka dari itu Bahar Smith ini dianggap menjadi duri atau penyakit di Ba'alwi sendiri, sehingga dia banyak diminta untuk diam dan tidak sok mewakili Habaib Ba'alwi. Ternyata datanglah sekarang si Kori. Jadi dua-duanya ini, Bahar Smith adalah mantan cucu Nabi, artinya rijekan daripada cucu Nabi. Dan Kori ini juga mantan pengaku cucu Nabi dari jalur Wali Songo, katanya Al-Kusasi, nyambung kepada Nabi. Dia selalu bangga-banggakan itu. Ketika ada tes DNA, dia dihimbau untuk ikut, ternyata tidak nyambung. Haplogrupnya M, nyambungnya ke Bangladesh, Rohingya. Sehingga dari situ dia mulai stres, mulai marah-marah, mulai membenci kepada yang mengotak-atik nasab orang-orang yang mengklaim kepada Nabi. Jadi Bahar Smith dan Kori ini sama-sama sakit hati karena nasabnya digagalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semuanya zong, tidak ada yang nyambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahar Smith nyambungnya ke Yahudi, Kori nyambungnya ke Bangladesh atau Rohingya. Sehingga dua orang ini ya bergabung jadi satu, sama-sama stres. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan Kori ini ya sebenarnya aib atau duri juga, penyakit juga bagi Ba'alwi. Kenapa? Karena dia berstatus sampah dan bermulut sampah. Tidak ada adab, tidak ada etika. Lihat dari kata-katanya memang preman. Tidak ada unggah-ungguhnya dalam berbudaya, apalagi dalam diskusi. Maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun sepertinya tidak akan menganggap dia ada, tidak akan meladeni. Wujuduhu ka'adamih lah begitu, adanya dianggap tiada. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan watak seorang muslim. Karena ini belum memisahkan antara muslim dan kafir kan, hanya masalah perbedaan pendapat polemik nasab. Tetapi si Kori bahasanya seperti seolah-olah berbicara dengan kafir, seolah-olah berbicara dengan Israel yang menzolimi, menjajah umat muslim. Bahasa-bahasa lu gua, bahasa-bahasa cunguk, congor, kunyuk, jahanam dan lain-lain itu segera dia obral kepada orang yang dihormati di seluruh Indonesia ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau mondoknya lama, keilmuan agamanya tinggi, santrinya banyak, keturunan Terah Wali Songo, tetapi dihina-hina oleh si Kori ini dengan sebutan-sebutan preman jalanan, persis seperti Bahar Smith. Sehingga dua orang ini tidak layak lagi masuk dalam arena diskusi, tidak layak lagi masuk dalam arena perdebatan biasa. Dia layaknya ya gelut, gelutnya pun ya dengan preman lagi. Itu cocoknya mereka itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bersyukur di Ba'alwi ini sudah ada 2 duri atau 2 penyakit, 2 kanker ganas yang akan menggerogoti Ba'alwi sendiri. Silahkan kita tonton. Bagaimana yang mengklaim keluarga Nabi, baik itu Habibnya maupun Mukibinnya sama-sama bermulut sampah. Maka masyarakat akan menilai, oh ini keluarga sampah ini. Mulutnya sampah semua. Belum lagi Taufik Assegaf, belum lagi Habib Muhdor, belum lagi Habib Naufel. Semua mulutnya tidak bisa dikondisikan, tidak bisa diatur mengikuti karakter Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menambah bukti bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut kita rayakan bergabungnya Qori ini dengan Bahar Semir. Silahkan mereka berkoar-koar di medsos menghina-hina dengan bahasa-bahasa preman kepada Kiai Haji Imaduddin, kepada Gus Abbas. Silahkan saja. Toh kita ketawa saja, tidak akan menggubris, dan bahkan masyarakat yang akan menilai bahwa 2 orang inilah yang menegaskan, meyakinkan masyarakat mereka tidak layak sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Mukibinnya pun ya kalau memang nyaman dengan mulut-mulut kotor itu, ya mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri, patutkah, layakkah saya berada di lingkungan ini? Benarkah mereka ini keturunan Nabi? Dan lambat laun Mukibin pun akan sadar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian rasa bersyukur kita terhadap 2 orang preman berjubah ini yang akan membusukkan, meruntuhkan Ba'alwi sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.